Orang-orang di sini setelah dewasa punya kesempatan menjadi penjelajah ke dunia lain untuk berlatih. Namun dirimu yang sejak lama dinilai sebagai orang biasa, justru telah menjadi penguasa di berbagai dunia dan alam semesta. Dan hal ini selain dirimu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hingga hari ujian percobaan putrimu darah hitam dunia X mulai muncul. Ia membangkitkan dunia yang pernah kau kuasai. Ia menyadari dunia ini sangat mirip dengan novel yang pernah ayahnya tulis. Dan kau juga pernah menekan satu era di dunia ini. Dihormati oleh dunia sebagai penguasa malam abadi. Dengan kekuatan sendiri membunuh 7 Raja Es. Menyelamatkan umat manusia di era lama. Membuat banyak ras es gemetar ketakutan. Kini dunia ini, justru dipanggil oleh putrimu yang mengikuti ujian percobaan. Ibu yang sedang menonton siaran pengawasan langsung pucat pasi ketakutan. Sebagai ketua asosiasi reinkarnator kota Jiangnan Shenzhou, ia tahu jelas dunia tingkat A seharusnya tidak digunakan untuk ujian. Dan paham betul betapa mengerikannya tingkat bahaya dunia reinkarnasi A. Bagaimana mungkin putriku bisa bertahan hidup? Pada saat yang sama, suara mekanis dari istana reinkarnasi terdengar. Mohon seluruh peserta ujian bersiap, akan segera memasuki dunia reinkarnasi. Cahaya menyala, semua orang menghilang, tampilan siaran berpindah, langit gelap gulita, sisa abu-abu berwarna kelabu beterbangan. Suasana menekan membuat orang sulit bernapas. Ning Chaiwei dan yang lainnya muncul di sebuah tempat perlindungan bawah tanah. Informasi misi muncul di hadapan mereka. Selamat datang di dunia XC. Misi ujian, bertahan hidup lebih dari 10 hari, membunuh 10 SS. Saat melihat 3 kata dunia XC, kolom komentar siaran langsung kembali meledak. Astaga, kekuatan luar biasa ditambah dunia kiamat. Tingkat A bintang 8, sesuai reputasinya, lumayan. Ada tugas cukup hidup 10 hari. Bertahan adalah kemenangan, bertahan. Lemah sekali, 3 hari pun diragukan. Namun, Ning Chaiwei di dalam tempat perlindungan. Setelah kepanikan awal, justru menjadi sangat tenang. Dia menatap info tugas 00, pukul 2.49. Sebuah pikiran gila muncul di benaknya 00, pukul 3.45. Aku ingat, ayah pernah menulis sebuah novel, berjudul Jalan Penebusan Raja Es gumamnya. XCG, inti kristal SS, kekuatan luar biasa, kenapa bisa sangat mirip? Mungkinkah, novel ayah bukan karangan sembarangan? Pikiran ini membuatnya sendiri merasa absurd. Ayah hanyalah orang biasa, tapi, jika novel itu nyata, dia ingat, tokoh utama novel, bergelar penguasa malam abadi, di akhir cerita, mengakhiri sebuah era gelap, tertidur panjang di bawah kota XC. Jantung Ning Chaiwei berdegup kencang. Dia merasa mungkin menemukan rahasia besar ayah. Dia berjalan ke sudut menuju seorang nenek pribumi berambut putih. Bertanya tanggal dengan pelan. Tanggal 1 Juli tahun 3035. Nenek itu menunjuk jam mekanik di dinding. Lalu berkata dengan mati rasa. Pasukan SS kiamat telah meratakan semua tempat. Kita semua tidak akan hidup lama. Kiamat. Di novel tidak ada karakter ini ya. Hati Ning Chaiwei bergetar. Sepertinya setelah penguasa malam abadi tertidur panjang, terjadi sesuatu lagi. Tiba-tiba, seluruh tempat perlindungan bergetar hebat. Gerbang dihantam kekuatan mengerikan hingga penyok. Raja Es Merah menemukan kita, nenek itu menjerit putus asa. Detik berikutnya, gerbang hancur berkeping L. SS berwajah terdistorsi masuk bagaikan banjir. Wajah cantik Ning Chaiwei pucat pasi. Segera menarik Anlan dan yang lain berlari kencang. Pemandangan ini, membuat hati Shenzhou di luar layar hancur. Kuku menancap dalam kedaging. Namun tidak berdaya, semua orang menghela napas. Merasa beberapa gadis ini sudah es pasti. Kalian cepat lihat, siapa pemimpin SS itu? Tunggu, kepala di pinggangnya yang G itu. Sepertinya juara ujian masuk perguruan tinggi kota Jiangnan 10 tahun lalu. Zhao Feng, di dalam gambar, seorang Raja Es mengenakan jubah merah X berdiri di tengah jalan. Aura X di sekujur tubuhnya bergolak. Dan di sabuknya, tergantung jelas puluhan kepala TL. Salah satunya, adalah jenius yang 10 tahun lalu mengguncang bintang Changlan. Kini reinkarnator tingkat A yang kuat, Zhao Zeng. Seketika itu, ratusan ribu orang di seluruh ruang siaran langsung. Semuanya ketakutan setengah mati. Itu Raja Es Merah, tangan Shenzhou gemetar. Dalam intel aula reinkarnasi, ini adalah Raja Es peringkat teratas di dunia XC. Jenderal paling andal di bawah Raja Kiamat. Selesai sudah, putrinya pasti S. Di dunia XC, Ning Chaiwei berlari mati-matian. Tapi sambil berlari, dia berhenti dengan putus asa. Di ujung jalan depan, pasukan SS lain menutup semua jalan. Diserang dari depan dan belakang. Tak ada jalan ke langit. Tak ada pintu ke bumi. Ayah, ibu, selamat tinggal selamanya. Ning Chaiwei tersenyum pahit, bersiap menutup mata menunggu S. Pada saat genting, dengan ekor matanya dia melihat mulut gang yang gelap. Sosok tinggi berdiri diam di atas tiang listrik. Di bawah cahaya bulan X. Dia melihat jelas sebuah lencana di pinggang orang itu bergoyang tertiup angin. Itu, Ning Chaiwei tiba-tiba membelalakkan mata. Urutan 9. Dalam novel ayah, orang kepercayaan paling setia penguasa malam abadi. Seolah menangkap jerami penyelamat terakhir.
Dia mengerahkan seluruh tenaga, berteriak dengan suara robek jantung El paru-paru. Raja Es Wujiu, selamatkan aku. Deng, kilatan dingin tiba-tiba muncul. SS tingkat penguasa yang sedang berjalan ke arah mereka. TL melesat ke langit. X menyapu langit panjang. Gluduk, TL jatuh menggelinding ke tanah. Pria bernama Wujiu itu melayang turun dari tiang listrik. Menatap Ning Chaiwei dengan saksama. Bergumam sendiri, benar-benar terlalu mirip. Pemandangan ini membuat ruang siaran langsung sunyi es. Lalu meledak dengan banjir komentar keterkejutan. Apa yang terjadi? SS tingkat penguasa dibunuh seketika. Siapa orang ini? Bagaimana gadis ini bisa mengenalnya? Hanya karena cantik, teriak sekali langsung turun tangan menolong. Shen Zheyu di luar layar juga benar-benar terpaku. Raja Es bernama Wujiu ini, kekuatannya tak terukur. Dan juga, dalam intel aula reinkarnasi sama sekali tidak ada orang ini. Artinya, dia memiliki kekuatan untuk membunuh semua reinkarnator yang datang menyelidiki. Namun selalu bersembunyi. Kenapa? Sebenarnya dia siapa? Gadis kecil. Siapa yang memberitahumu namaku? Tanya Wujiu sambil menyipitkan mata. Tentu saja penguasa malam abadi, jawab Ning Chaiwei sambil terengah-engah. Ekspresi Wujiu langsung membeku. Lalu, tatapannya ke arah Ning Chaiwei menjadi selembut yang belum pernah ada. Bahkan ujung hidungnya terasa perih. Seperti hendak menangis. Emang benar garis darah raja kami X. Namun, Raja Es Merah di belakang tidak akan membiarkannya. Aura dingin menekan datang. Kau ini apa? Berani membunuh jenderalku? Apakah pantas kau memberi raja ini sebuah penjelasan? Penjelasan Wujiu mengerutkan kening. Melangkah maju satu langkah. Sejak mengikuti raja kami, siapapun yang ingin kubunuh akan kubunuh. Puluhan tahun telah berlalu. Dunia sudah melupakan nama raja kami. Bahkan sampah anjing sepertimu berani meminta penjelasan dariku. Liar. Terlalu liar. Semua orang di ruang siaran terpaku oleh aura dominan itu. Kalau kau tidak memberi, raja ini akan mengambilnya sendiri. Raja Es Merah meraung. Menarik sebuah pedang X raksasa. Tekanan Raja Es meledak sepenuhnya. Keempat Ning Chaiwei merasa hampir sesak napas. X darah seakan hendak menerobos keluar. Dalam sekejap, semua tekanan lenyap tanpa sisa. Wujiu hanya melangkah maju satu langkah, dan menghancurkan seluruh tekanan Raja Es Merah. Detik berikutnya, bayangan Wujiu meninggalkan sisa bayang di tempat, dan muncul tepat di depan Raja Es Merah. Pupil Raja Es Merah menyusut hebat. Hatinya ditelan ketakutan tak berujung. Baru saja ia mengucapkan satu kata, sebuah tangan tulang sudah mencengkeram lehernya. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan seketika menghancurkan seluruh energinya, dan menghantamnya keras ke tanah. Gemuruh, jalan amblas, gedung di kedua sisi runtuh. Jika dahulu klan Es Malam Abadi memilih berkuasa, suara Wujiu dingin dan tanpa emosi. Mana mungkin giliran kalian sampah anjing. Berbuat sewenang-wenang di sini. Dia menghancurkan leher Raja Es Merah dengan tegas. Di mata Raja Es tingkat puncak itu saat ajal tiba. Ketika mendengar 4 kata klan Es Malam Abadi, terpancar ketakutan tak berbatas dari kedalaman jiwanya. Seluruh ruang siaran langsung, jutaan penonton, termasuk Shen Zheyu di depan layar, benar-benar kehilangan suara. Raja Es juga terbunuh seketika. Wujiu ini, serta klan Es Malam Abadi dan raja kami yang ia sebut, sebenarnya keberadaan seperti apa? Di layar Shen Zheyu menganga. Ekspresinya sudah sepenuhnya kosong. Apakah ada yang terlewat? Masalah utamanya adalah, dia juga tidak membuka mata. Dalam waktu setengah jam singkat, jumlah penonton melonjak dari jutaan ke puluhan juta. 29, 870, 00036. Menyebar gila-gilaan ke seluruh bintang Changlan. 73.689.090 Taisi Yunfang. Pada saat yang sama, di aula ibu kota bintang Changlan, seorang pria yang dapat menentukan nasib planet, Gubernur Fu Lingfeng, sedang bersiap menikmati waktu istirahat siangnya yang berharga. Tak disangka, ketukan pintu tergesa memecah ketenangannya. Tuan Gubernur, ada urusan penting harus segera saya laporkan. Itu sekretaris jenderalnya. Suaranya sangat tergesa, sama sekali kehilangan ketenangan biasanya. Fu Lingfeng mengerutkan kening, sangat tidak senang. Bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu aku saat istirahat siang. Tuan, ini masalah besar. Ini tentang ujian reinkarnasi kota Jiangnan. Anda harus segera datang melihatnya. Suara sekretaris jenderal bahkan bergetar. Fu Lingfeng menghela napas. Hatinya sudah sangat paham. 80% demi dunia tingkat A yang baru muncul itu. Hanya beberapa anak es saja. Aturan tetaplah aturan. Siapapun yang memohon tidak akan berguna. Kalian hanya perlu melaporkan daftar es mati kepadaku. Yang lain, tidak akan kutemui. Namun, perkataan sekretaris jenderal berikutnya, membuatnya langsung tak bisa duduk diam. Kami menemukan seorang Raja Es yang sangat kuat. Keberadaan yang sama sekali tidak tercatat oleh tim penyelidik sebelumnya. Ekspresi Fu Lingfeng langsung menegang. Demi menyelidiki dunia X ini, Federasi telah mengorbankan belasan reinkarnator elit tingkat A untuk mendapatkan intel. Bagaimana mungkin masih ada yang lolos? Sekumpulan sampah, hatinya langsung tenggelam. Jika masalah ini diselidiki oleh aula reinkarnasi, jabatan gubernurnya pun tidak akan selamat. Dia tiba-tiba mendorong pintu besar.
Terlihat sekretaris jenderal dan para anggota tim penyelidik berdiri dengan wajah pucat. Di layar pusat, sedang diputar ulang cuplikan siaran langsung tadi. Saat melihat Wu Jiu menamparkan mati Raja Es Merah dalam sekejap, pupil Fu Lingfeng langsung menyusut tajam. Dia menatap tim penyelidik dengan marah. Raja Es sekuat ini, kalian benar-benar bisa melewatkannya. Bibir ketua tim penyelidik memucat, terus menggeleng kuat. Mereka benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Siapa sangka tempat terkutuk ini masih menyembunyikan monster tingkat seperti itu. Apalagi, di balik Wu Jiu ini, tampaknya masih ada klan es malam abadi dan seorang raja misterius. Tuan, selain itu, masih ada satu hal yang lebih aneh. Sekretaris jenderal menelan ludah dengan susah payah. Menggeser ulang tayangan ke arah Ning Chaiwei. Fu Lingfeng mengerutkan kening sambil menatap. Siapa gadis kecil ini? Ning Chaiwei, peserta ujian kota Jiangnan. Ibunya adalah ketua asosiasi reinkarnator setempat Senzheyu. Ayahnya, identitasnya masih diselidiki. Reaksi pertama Fu Lingfeng adalah Senzheyu membocorkan rahasia. Namun setelah dipikirkan lagi, bahkan dia sendiri tidak tahu keberadaan Wu Jiu. Mana mungkin Senzheyu tahu? Tepat saat itu, gambar di layar membuatnya benar-benar tertegun. Wu Jiu, keberadaan mengerikan yang membunuh Raja Es seketika, justru menggores alisnya sendiri, memaksa keluar setetes esensi X merah pekat, dan menyerahkannya pada putrimu. Untukmu di wajah terdistorsi itu, bahkan tersungging senyum tipis, Ning Chaiwei sempat ragu sejenak. Merasa benda ini terlalu berharga. Nona besar jangan sungkan, ini diciptakan sendiri oleh raja kami dahulu. Harap pastikan untuk menerimanya. Wu Jiu tidak memberi kesempatan menolak. Langsung memantulkan setetes X itu ke dahi Ning Chaiwei. Dalam sekejap, aura Ning Chaiwei melonjak tajam. Seluruh indranya mengalami perubahan drastis. Opsi misi, memperoleh salah satu kekuatan luar biasa, telah selesai. Pemberitahuan aula reinkarnasi muncul. Puluhan juta penonton siaran langsung meledak. Serius nih, esensi garis keturunan Raja Es tingkat puncak. Diberikan begitu saja. Gila, gadis kecil ini anak takdir macam apa? Awal permainan langsung diberi buff tingkat puncak. Celaka, dia benar-benar mendapatkan kesempatan melawan langit. Di aula ibu kota, sunyi seperti mati. Semua orang terperangah, termasuk Gubernur Fu Lingfeng. Semuanya tenggelam dalam keheningan mendalam. Mereka berjuang mati-matian. 9 nyawa satu hidup demi kekuatan itu. Namun Ning Chaiwei mendapatkannya dengan mudah. Yang tidak tahu bisa mengira ini hanya permainan anak-anak. Informasi garis keturunan sudah diunggah, tanya Fu Lingfeng dengan suara beratmu. Sudah mulai diunggah. Unggahan berhasil. Fu Lingfeng segera masuk ke otoritas pribadinya dan terhubung dengan kehendak utama aula reinkarnasi. Dewi Kebijaksanaan sedang mengidentifikasi garis keturunan. Tingkat identifikasi. Suara sintetis elektronik yang tenang menggema di seluruh aula. Identifikasi garis keturunan selesai. Hasil identifikasi adalah tingkat S. Suara mekanis Dewi Kebijaksanaan yang tak pernah berubah justru mengalami jeda langka sesaat. Begitu kata-kata itu berakhir, seluruh orang di aula seakan disambar petir, langsung membatu. Tubuh Fu Lingfeng bergetar hebat, bahkan napasnya menjadi terengah. Dewi Kebijaksanaan yang terhormat, apakah Anda yakin ini tingkat S? Dalam sejarah puluhan ribu tahun federasi, garis keturunan tingkat S, jumlahnya hanya ada 15 jenis. Mereka sudah ratusan tahun tidak menemukan tingkat S baru. Identifikasi selesai. Identifikasi benar. Nada suara Dewi Kebijaksanaan kembali dingin. Tidak dapat diragukan. Ya, dahi Fu Lingfeng langsung dipenuhi keringat dingin. Pengunggah Ning Chaiwei berjasa. Gubernur Bintang Changlan harus memberikan hadiah poin. 500.000 poin. Fu Lingfeng menarik napas dingin. Jumlah ini cukup membuat reinkarnator tingkat A berjuang seumur hidup. Setelah kehendak Dewi Kebijaksanaan menghilang, Sekretaris Jenderal membuka papan peringkat utama garis keturunan aula reinkarnasi dengan tangan gemetar. Detik berikutnya, tatapannya langsung membeku. Tuan Gubernur, saya merasa keadaan di luar akan berubah besar. Fu Lingfeng segera mendekat untuk melihat, dan dirinya pun tertegun. Papan peringkat garis keturunan tingkat S yang sebelumnya tak tergoyahkan, kini telah berubah, yang telah bertahan ribuan tahun. Garis keturunan leluhur klan X tingkat S yang dibanggakan keluarga bangsawan kuno, terdesak turun ke peringkat ketiga, digantikan oleh sebuah nama yang sepenuhnya asing. Peringkat kedua, garis keturunan tingkat S nomor seri 356. Memang benar akan terjadi perubahan besar. Fu Lingfeng menghela napas panjang dengan emosi campur aduk. Dia dapat membayangkan, sebuah garis keturunan tingkat S yang benar-benar baru langsung menempati peringkat kedua, akan membawa dampak mengerikan terhadap tatanan kekuatan seluruh federasi. Pada saat yang sama, di wilayah kutub utara dunia XC, di dalam sebuah istana es dan salju, penguasa kiamat berambut putih tiba-tiba membuka mata. Dia tidak hanya merasakan kematian Raja Es Merah, namun juga merasakan sebuah aura ketakutan dari kedalaman garis keturunan X yang membuat jiwanya bergetar. 70 tahun sudah, klan Es Malam Abadi, bukankah sudah lama menghilang? Suara tuanya penuh ketidakpercayaan. 5 Raja Es di bawah tahtanya mendengar itu.
Semuanya berubah pucat. Dua kata malam abadi adalah mimpi yang terukir di jiwa seluruh klan es. Yang mulia, yang ketiga benar-benar dibunuh oleh klan es malam abadi. Kalau begitu bukankah kita semua tamat? Orang itu pasti akan membantai kita semua. Tidak mungkin tatapan penguasa kiamat berubah-ubah. Orang itu dulu menumpas 3 leluhur agung. Dirinya sendiri seharusnya juga telah gugur. Dia tiba-tiba menoleh ke arah kota Eksi. Kalian, ikut aku pergi ke sana. Dalam sekejap, seekor naga tulang es raksasa menembus es dan langit, mengangkut penguasa kiamat dan 5 raja es, menuju arah tempat Ning Chaiwei berada. Melaju menderu. Di kota Eksi, Ning Chaiwei sedang rajin memungut es bersama teman-temannya, menggali semua inti kristal dari 3000 SS elit. Chaiwei, orang itu, kenapa dia mau menolong kita? Teman sebangku Anlan masih trauma. Ning Chaiwei menyeringai, ucapannya mengejutkan, karena ayahku mengenalnya. Anlan terlihat bingung, jangan bercanda, mana mungkin paman mengenal monster dunia seperti itu. Ning Chaiwei menarik napas dalam, memutuskan untuk jujur. Waktu kecil, aku pernah mengintip novel yang ditulis ayahku, berjudul Jalan Penebusan Raja Es. Cerita di dalamnya, persis sama dengan dunia Eksi. Jadi, aku sangat mencurigai, penguasa malam abadi dunia Eksi adalah ayahku. Begitu kata itu terucap, bukan hanya Anlan yang membatu di tempat. Puluhan juta penonton di seluruh ruang siaran langsung gila. Komentar melonjak seperti letusan gunung berapi. Meledak total L. Gila, aku sudah cari. Buku itu memang ada. Nama pena penulisnya King Xuan Jushi. Novel gagal yang dirilis 5 tahun lalu. Alur ceritanya benar-benar cocok dengan dunia Eksi. Detailnya sama persis. Gila, tidak mungkin, tidak mungkin. Penulis novel sama dengan penguasa dunia lain. Pembalikan identitas ini terlalu mengguncang. Di aula ibu kota, Fu Lingfeng sudah memerintahkan untuk menampilkan seluruh isi novel itu. Saat melihat penguasa malam abadi menciptakan 9 urutan kekuatan, urutan 9 tingkat es hanyalah salah satunya. Penguasa malam abadi dengan kekuatan sendiri menumpas 3 leluhur agung, lalu tertidur panjang di bawah kota Eksi isi ini. Seluruh aula sampai menahan napas. Tatapan Fu Lingfeng dipenuhi keseriusan yang belum pernah ada, yang kini perlu ia selidiki. Bukan lagi dunia Eksi, melainkan Ning King Xuan. Di kota Eksi, Anlan dan yang lain sebenarnya bisa langsung kembali setelah tugas selesai. Namun Ning Chaiwei menggelengkan kepala. Kalian pergi dulu, aku ingin membantu Wu Jiu. Dia ingin mencari tempat peristirahatan panjang penguasa malam abadi yang tercatat dalam novel, yaitu makam ayahmu, menggunakan harta di dalamnya, untuk membantu Wu Jiu yang vitalitasnya rusak parah pulih. Anlan dan yang lain saling berpandangan, lalu mengangguk dengan serius. Kami ikut denganmu. Namun, tepat saat mereka baru saja berangkat, tiba-tiba, langit menggelap, awan hitam bergulung, hujan es tercurah deras, tekanan mengerikan tak terlukiskan turun dari langit. Bumi mulai bergetar hebat. Di luar kota, pasukan SS hitam pekat datang seperti gelombang. Di langit, naga tulang SS raksasa perlahan muncul. Penguasa kiamat dan 5 raja es di bawahnya, sedang memandang dingin ke bawah. Penguasa kiamat langsung mengenali Wu Jiu. Namun segera setelah itu, dia menyadari Wu Jiu kini berada dalam kondisi sangat lemah. Penguasa kiamat menatap Wu Jiu yang lemah di hadapannya. Kedua matanya memancarkan cahaya serakah. Dia sama sekali tidak peduli klan es malam abadi, atau pergantian zaman apapun. Yang dia tahu hanyalah, orang sekarat di depannya ini, memiliki darah dengan garis keturunan tingkat es tertinggi di seluruh dunia Eksi. Jika dia bisa merebut kekuatan ini, maka, menguasai dunia Eksi bukan lagi mimpi. Wu Jiu, zaman telah berubah. Penguasa kiamat berbicara dari ketinggian. Suaranya menggelegar seperti petir. Jika kau tunduk padaku, soal membunuh Raja Es Merah, raja ini bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Tak disangka, Wu Jiu tidak hanya tidak menyerah, malah tertawa terbahak-bahak. Ku perlu kau membatalkan. Kau ini benda apa sih? Baik, sangat baik. Tatapan penguasa kiamat sedingin es. Tunduk, atau mati, karena kau memilih yang terakhir. Raja ini akan mengabulkanmu. Begitu kata-katanya jatuh, sudut matanya melirik ke arah jalan pusat kota. Di sana, ada juga aura garis keturunan tingkat es yang baru lahir. Meski lemah, namun berasal dari sumber yang sama. Jadi begitu, dia langsung mengerti penyebab Wu Jiu melemah. Memisahkan sumber garis keturunan, hubungan macam apa, yang membuatnya membayar harga setragis ini. Tatapannya bergerak, 5 raja es di sisinya langsung memahami maksudnya. Berubah menjadi 5 bayangan hitam, meluncur ke arah tempat Ning Chaiwei berada. Mau kemana? Wu Jiu berteriak marah. Domain langsung terbentang, berusaha menyelimuti semua orang. Rakus sekali. Bisa kau telan semua itu? Penguasa kiamat mencibir dingin. Petir berwarna X berkumpul di telapak tangannya. Dengan mudah merobek domain Wu Jiu. Dirimu sendiri sudah sulit selamat, masih ingin mengurus orang lain. Melihat 5 raja es hampir tiba di jalan pusat kota, Wu Jiu ditahan oleh penguasa kiamat. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, Ning Chaiwei sedang berdiri di depan sebuah danau berwarna X. Disinilah tempatnya. Berdasarkan catatan di novemu, disinilah jalan menuju tempat peristirahatan panjangmu.
Pintu masuk makam istana malam abadi. Dia bersiap untuk melompat turun. Tiba-tiba, langit berubah aneh. Auman naga bergema, celaka, Wu Jiu dalam masalah. Dia tidak lagi ragu, melompat masuk ke danau. Air danau langsung terbelah kedua sisi, menyingkapkan tangga menuju bawah tanah. Melamun apa? Ikut aku. Ning Chai Wei melambaikan tangan ke Anlan dan yang lain yang terpaku di tepi. Puluhan juta penonton menyaksikan langsung adegan ini. Semua suara keraguan lenyap seketika. Komentar bergulir gila-gilaan. Gila, dia benar-benar menemukannya. Ternyata semua yang ditulis di novel itu nyata. Aku sudah baca akhirnya. Di bawah sini adalah makam penguasa malam abadi. Shen Zheyu di depan layar. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya pun menjadi cepat. Dia teringat kesalahpahamannya terhadapmu sebelumnya. Teringat novel lain yang kau tulis, pengakuan sang bos HD. Jangan-jangan, setiap novel gagal yang kau tulis, masing-masing mewakili satu dunia yang benar-benar ada. Dan kaulah dewa di dunia itu. Seiring Ning Chai Wei melangkah turun satu demi satu. Dia dan puluhan juta penonton, semuanya menantikan satu kebenaran. Memasuki istana makam, aura agung dan hikmat menyambut dari depan. Di kedua sisi istana bawah tanah yang luas, berdiri tak terhitung jumlah patung batu. Serentak berlutut menghadap ujung istana bawah tanah. Dan di sana, di atas sebuah singgasana raksasa yang hampir memenuhi setengah istana, duduk tenang sebuah patung batu menjulang ke langit. Postur agung itu, wibawa yang memandang rendah segalanya, bahkan hanya lewat layar, membuat puluhan juta penonton merasa tercekik. Saat melihat jelas wajah patung itu, Ning Chai Wei benar-benar terpaku. Wajah itu, sama sekali berbeda dari sikapmu yang biasanya lembut dan santai, penuh dengan ketidakpedulian dan kewibawaan seorang raja. Namun, raut wajah itu, jelas adalah dirimu Ning Qingshuan. Benar-benar Paman Ning Anlan ikut membelalakkan mata. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ning Qingshuan, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Shen Zheyu di luar layar. Kepalanya berdengung dan benar-benar meledak. Komentar siaran langsung meledak lebih hebat lagi. Kasus terpecahkan. Bukti mutlak. Penulis novel itu adalah penguasa malam abadi. Jalan Penebusan Raja Es bukan novel. Itu sialan autobiografi. Jalan Penebusan Raja Es bukan novel.